impression? Apa ya? First impression tuh berasa masuk SD, cuman SD-nya tuh khusus anak arsitektur gitu loh. Kan tugas awalnya itu yang garis-garisin teks itu kan. Itu kedengaran bener-bener simpel banget, tapi setelah dilakuin biar bagus tuh sebenarnya susah gitu kan. Terus juga yang pensil kan perlu tekannya tuh ketekanannya biar sama semua tuh juga sebenarnya susah walaupun kedengarannya simpel banget gitu. Jadi iya sih berasa masuk SD lagi, cuman khusus anak arsitektur aja gitu. Mungkin untuk first impression aku pertama kali dengar mata kuliah gambar arsitektur itu sama tuh seperti kalau misalnya kita nyari di Pinterest interior design sketch atau architecture sketch gitu. Mungkin awalnya mikirnya gambar arsitektur itu kayak gambar bangunan. Kita gambar bangunan, gambar secara bebas, nggak ada aturan, nggak ada konsep, nggak ada teknik. Pokoknya gambar sesuai imajinasi kita, kayak gambar biasa aja sih. Tapi setelah tahu matkul gambar arsitektur, kira banyak aturan, banyak konsepnya, banyak teknik untuk gambar sebuah bangunan. Tapi seru banget sih, banyak pengetahuan yang saya dapat. First impression buat matkul gambar arsitektur itu dengar dari namanya aja itu gambar arsitektur, jadi kayak dari awal tuh udah mikir kalau ini kita tuh bakal belajar tentang desainnya sih. Dan ternyata benar, di gambar arsitektur itu beneran campuran dari semuanya, kayak estetikanya juga di situ, terus juga gambar-gambar struktur bangunannya juga ada di situ, eksterior, interior, dan kayak ternyata beneran selengkap itu sih di gambar arsitektur, bener-bener mencakup semuanya gitu. Kesulitan selama perkuliahan GA setelah ngajain beberapa tugas-tugas GA. Menurut saya, mata kuliah gambar arsitektur itu tidak sesulit apa yang saya bayangkan pada awalnya, dan saya tuh masih enjoy dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, walaupun mungkin dalam 1 atau 2 tugas itu saya merasa kesulitan, tapi setelah melakukan berkali-kali dan saya menanyakan kepada asisten dosen itu cukup membantu, dan saya masih bisa enjoy dalam mengerjakan mata kuliah gambar arsitektur. Kalau menurut saya mata kuliah GA ini sulit ketika tugas-tugas pertama, terutama saat tugas garis-garis lurus itu menurut saya berat sekali. Tapi untuk tugas-tugas berikutnya, apalagi sudah mulai pemilihan warna, saya lebih enjoy, lebih senang. Kalau untuk tantangan, saya merasa tantangannya itu melatih kepekaan, misalnya membuat tekstur, kemudian pembayangan. Ada juga melatih kreativitas, misalnya kita melakukan pemilihan warna yang nyambung dan menarik itu seperti apa, kemudian kita mendesain ruangan, misalnya menaruh interiornya seperti apa biar menarik, kemudian kalau untuk perspektif lingkungan itu kita mendesain tamannya itu menarik seperti apa biar gambarnya itu tidak monoton dan terlihat ada kreativitas kita di dalam dituangin, menarik perhatian. Udah nggak sesulit kayak di awal, masih ada susahnya, tapi udah seru juga, udah ngerasain serunya, gimana ngerjainnya juga serunya karena ada warnanya juga di situ, main warna juga. Terus untuk jangka waktu ngerjainnya juga lama banget, maksudnya udah cukup banget, jadi nggak tertekan gitu, nggak seberapa tertekan. Terus untuk tantangan di aku sendiri itu di bagian ngelukisnya, soalnya udah lama banget nggak megang cat air, sama ini cuma megang cat minyak sama cat akrilik doang, jadi udah lama banget nggak main-main cat air, jadi itu lumayan susah buat aku. Tugas yang paling asik kalau menurutku itu perspektif bangunan on the spot, karena selain ngerjain tugas, kita juga bisa jalan-jalan dan eksplor bangunan yang ada di sekitar kita. Jadi aku ngerjainnya ngerasa happy, apalagi pandemi gini kan kita jarang tuh keluar rumah.
Nah, dengan ngerjain tugas ini, aku bisa sambil refreshing juga. Untuk saya pribadi adalah tugas menggambar tekstur. Untuk alasan mengapa saya menyukai tugas yang satu ini, dikarenakan saya pribadi memang suka dengan bentuk-bentuk tekstur yang bervariasi. Oleh karena itu, tugas ini menjadi tugas yang asik dan seru untuk saya kerjakan, terutama pada saat kita mengaplikasikan bentuk-bentuk tekstur yang bervariasi tersebut ke 3 benda contoh yang ada di tugas ini. Tugas perspektif interior. Kenapa? Karena menurut aku dalam pengerjaan tugas ini kita bisa mengeksplor kreativitas kita dalam menentukan model interior yang tepat untuk dipadukan dalam suatu ruangan, dan juga ketika proses pencarian idenya, baik itu ketika melihat referensi-referensi di internet atau di berbagai media lainnya, itu merupakan hal yang asik untuk dilakukan. Tugas perspektif lingkungan karena lumayan challenging buat perspektifnya sendiri itu, dan waktunya kan lebih lama daripada sebelumnya karena tenggat pengumpulannya hari Rabu. Nah, itu jadi bisa lebih maksimal ngerjainnya, dan excited aja karena itu tugas terakhir di semester ini. Menurut aku, tugas yang paling sulit selama matkul GA itu adalah elemen penunjang gambar yang manusia dan kendaraan. Kenapa? Karena di sana itu kita disuruh gambar menggunakan perspektif. Nah, aku baru pertama kali menggunakan perspektif, jadi gambarnya itu kelihatan distorsi. Terus waktu finishing kita menggunakan cat air. Nah, aku juga baru pertama kali menggunakan cat air, sehingga tugasnya itu emang butuh effort lebih untuk bikinnya kan. Nah, kesalahan dari akunya sih itu kenapa bikinnya itu H-1 deadline, waktu H-1 hari sebelum deadline, dan waktu bikinnya itu nggak latihan dulu dan nggak cari dulu di YouTube gimana cara menggambar dengan menggunakan cat air yang baik dan benar, sehingga gambarnya itu warnanya itu melebar kemana-mana, dan aku ngumpulnya itu yang emang benar-benar apa adanya banget. Emang pengen nangis banget sih, gambarnya itu kenapa kayak jelek banget gitu kan, nggak sesuai dari orang-orang bilang kalau anak asik itu jago gambar, tapi hasilnya ya Allah bikin malu banget. By the way, kalau gambar-gambar yang lain itu sebenarnya banyak yang lebih susah. Tapi karena ini pertama kalinya aku bikin pakai cat air, terus pertama kalinya pakai perspektif, jadi emang bener-bener struggle dan butuh effort lebih untuk bikinnya gitu. Oke. Elemen penunjang gambar, manusia dan kendaraan. Alasannya sendiri itu karena saya baru pertama kali pakai yang namanya cat air. Jadi dari sekolah juga belum pernah pakai cat. Emang nggak ada pernah megang yang namanya cat air sama sekali. Jadi baru tugas itu. Mungkin di tugas sebelumnya yang tumbuhan itu pakai cat air juga. Tapi karena cuma 3-4 gambar, 3-4 tumbuhan, jadi nggak kerasa banget itu sulitnya. Tapi kalau misalnya di tugas yang manusia dan kendaraan ini, karena satu kertas full, jadi kesulitannya ya gimana cara ngelukis pakai cat air itu sulit juga karena baru pertama kali pakai juga. Mungkin di tugas-tugas awal juga terasa sulitnya karena baru beradaptasi, jadi agak tugasnya kurang maksimal. Jadi banyak tugas yang hancur karena belum kerasa gitu, belum dapat feel-nya. Jadi ya agak hancur. Tapi yang menurut saya yang paling sulit sih tugas elemen manusia dan kendaraan itu. Pertama sama tugas terakhir. Tugas pertama itu drilling garis horizontal, garis lurus. Itu kan seharusnya yang paling gampang ya, tapi itu menurut aku susah. Karena pas itu aku itu kayak masih newbie, aku belum banyak melatih tanganku buat garis-garis vertikal, horizontal, diagonal, itu aku belum latih banyak. Maka dari itu ketika dikasih penugasan drilling garis horizontal, itu aku struggle. Setelah itu yang tugas 13 perspektif lingkungan, menurutku itu juga susah karena di situ kan kita dikasih denah tampak atas dan tampak samping dari suatu taman gitu ya, dan kita perlu buat perspektif dari taman itu. Menurut aku susahnya itu pertama dibuat perspektifnya itu. Di awal-awal aku struggle dibuat kotakannya itu, gimana caranya
buat perspektif dengan kotak-kotak yang besarnya sama itu agak susah bagiku awalnya. Setelah itu nentuin ukuran-ukuran dari bangunan-bangunan yang ada seperti gazebo sama kursi, itu menurut aku agak susah, dinding. Soalnya di situ kan karena ada ukurannya, itu aku menganggapnya harus presisi ukuran yang ada di tampaknya itu dengan perspektif gitu. Jadi contohnya itu gazebo tingginya itu kan kalau nggak salah itu 3 meter, kurang dari 3 meteran. Itu harus aku ukur dulu dari semuanya itu dari dinding paling belakang dari taman itu sebagai dinding acuannya. Garis acuan aku ukur dulu 3 meter diskalain 1:50, terus setelah itu harus ditarik dulu ke garis TL. Terus karena itu ada gap antara dinding sama gazebo-nya, nggak bersentuhan seperti ini, itu harus ditarik lagi ke garis TL. Jadi kayak makan waktu yang banyak. Itu yang buat susah dari tugas 13 itu. Hal unik dalam mengerjakan tugas GA yaitu saya emang gak ada sama sekali basic menggambar dan melukis. Jadi saya belajar dari nol cara menggambar dan melukis. Maka dari itu saya agak terlalu susah pas awal-awal. Jadi saya mencoba hal-hal sendiri, hal baru. Jadi ya makin kesini saya tetap asik menjalaninya, walaupun saya nggak ada basic sama sekali menggambar dan melukis. Pengalaman berkesan selama penugasan mata kuliah gambar arsitektur itu ada di tugas 1, itu ngegarisin artikel, terus lagi asik-asik ngegaris, tiba-tiba kertasnya ditarik sama ade, terus kecoret jadi harus ngulang lagi. Terus di tugas 3, ragam tekstur, itu harus revisi malam-malam, lagi mati lampu, hujan deras, terus juga sinyalnya nggak ada. Pengalaman yang berkesan pas bertugas gambar arsitektur sih pas mau ngumpulin tugas. Nah itu mau ngumpulin jam 23.59 kan deadline-nya. Nah aku ngumpulinnya jam 24.00, jadi telat menit doang gitu. Jadi nyesel banget gitu kalau cuma nyesel 1 menit gitu. Akhirnya bisa nggak telat sih kalau cuma 1 menit doang gitu. Untuk pengalaman unik selama mata kuliah GA ini kayaknya nggak ada, berjalan biasa-biasa aja. Lalu sadis caramu. Ilmu baru yang saya dapatkan dari mata kuliah gambar arsitektur pastinya berputar di bidang seni, seperti cara menggambar yang baik dan benar, cara memilih dan mengaplikasikan warna, dan juga berbagai teknik mewarnai seperti dengan cat air, pensil warna, dan berbagai teknik rendering. Dan juga masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang saya terima adalah salah satunya cara mengelola waktu yang baik dan benar. Karena dalam mengerjakan tugas-tugas mata kuliah ini, saya pribadi membutuhkan waktu belasan jam, belum lagi melaksanakan tugas-tugas mata kuliah dalam jurusan arsitektur lainnya, sehingga saya pun harus mampu mengelola waktu saya dengan baik agar semua tugas dapat terselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, selama pembelajaran 1 semester ini, saya pun pada akhirnya terbiasa untuk mengelola waktu saya dengan baik. Oke, kalau dari aku pribadi sih ya, ilmu baru atau manfaat yang aku dapetin selama perkuliahan gambar arsitektur tuh belajar mempresentasikan suatu desain dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik. Aku jadi bisa belajar mulai dari penggunaan bahan dan alat yang sangat bermacam-macam, teknik pengaplikasiannya, kepekaannya, dan juga simbol-simbolnya. Saya mendapatkan beberapa ilmu dan teknik dalam penggunaan pensil, kemudian pensil warna, kemudian drawing pen, dan juga cat air. Dan saya mendapatkan beberapa cara menggambar yang benar. Walau kadang saya menerapkannya masih salah, tapi saya akan berusaha untuk lebih baik ke depannya. Manfaat atau ilmu yang bisa saya dapatkan dalam perkuliahan gambar arsitektur yaitu bisa mengerti dalam mengarsir, memberi tekstur, dan juga pewarnaan. Selain itu bisa meningkatkan keterampilan yang saya miliki.
Kesan saya setelah saya mengikuti mata kuliah gambar arsitektur selama 1 semester, saya merasa senang karena selama pembelajaran berlangsung saya tidak merasakan bosan karena materi yang disampaikan oleh dosen juga sangat tersampaikan dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian pesannya bagi mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah gambar arsitektur selama 1 semester, semoga ilmu yang dapat digunakan dengan baik dan berguna oleh masa depan. Satu kata untuk gambar arsitektur, menyenangkan. Untuk kesan pada saat mengikuti perkuliahan GA yaitu yang pertama, saya sedikit merasa kesulitan dan kaget karena awal-awal tuh hanya disuruh membuat garis-garis saja. Lama-kelamaan disuruh membuat rumah, wah banyak sekali dan untuk awalnya saya kaget dan sedikit kesulitan. Namun karena dibantu Mas Richard dan Mbak Bunga sebagai asisten dosen, saya merasa lebih bisa mengerjakan tugas dari Bu Emma. Untuk pesannya semoga perkuliahan GA ini hal-hal yang bisa saya dapatkan dari perkuliahan GA ini dapat berguna bagi kuliah-kuliah selanjutnya dan masa depan saya. Kesan saya untuk matkul gambar arsitektur ini adalah nggak nyangka banget kalau ternyata belajar arsitektur itu bermula dari menggarisbawahi artikel, dan kesan saya semoga ilmu yang kami dapatkan di gambar arsitektur ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat serta membawa kesuksesan di masa depan. Satu kata buat gambar arsitektur adalah wow. Menurut saya kesan untuk GA ini yang pertama kita bisa belajar banyak, mulai dari kita kan pertamanya jadi maba itu kan belajar dari nol sampai kita banyak tahu tentang elemen tumbuhan, terus cara menekan pensilnya benar dan lain-lain lah. Menurut saya juga tugas dari yang pertama sampai terakhir itu sangat bermanfaat juga sih, jadinya kita juga bisa memanfaatkan semua tugasnya itu bisa dengan baik dan nggak ada yang nggak guna gitu. Kemudian kita bisa lebih peka juga terhadap lingkungan sekitar, jadi kayak contohnya lihat perbandingan tumbuhan yang ada di dunia nyata sama di dalam bidang gambar, kayak bisa ngebayangin kayak gini, bayangannya kayak gini gitu. Terus kalau manusia yang kendaraan juga sama, manusia juga bisa kok melihat lebih detail. Kalau kendaraan juga bisa kayak ngebayangin kendaraan seberapanya manusia atau seberapanya tumbuhan gitu. Terus kalau dimasukin di bidang gambar itu kayak gimana? Pesan untuk GA menurutku nggak ada sih, soalnya menurutku udah fine aja, udah oke aja. Tugas indikasi juga walaupun awal-awal kelihatan kayak berat banget, tapi kalau dikerjain selama 1 mingguan atau kurang itu udah cukup dan udah bisa dikerjain dengan baik, walaupun kadang juga keburu-buru. Terus satu kata buat GA, menantang. Oke, thank you.